Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, dan pada video kali ini akan kita bahas kisah seorang sahabat Rasulullah SAW dan juga pahlawan dalam perang Uhud yang dikatakan sebagai ahli neraka oleh Rasulullah SAW. Lalu siapakah beliau? Maka silakan simak selengkapnya video berikut ini. Pada masa Rasulullah SAW, tepatnya pada peristiwa perang Uhud, ternyata ada seorang sahabat Rasulullah yang dikatakan sebagai munafik yang ikut berperang dalam barisan-barisan orang muslim tersebut. Seorang pemuda ini adalah laki-laki yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai ahli neraka ataupun masuk neraka. Beliau bernama Khutsman Az-Zufuri. Khutsman awalnya tidak ikut rombongan muslimin berperang di medan perang karena ucapan Rasulullah SAW bahwa dia adalah ahli neraka. Karena itulah dia diam saja di rumah saat kaum muslimin pergi untuk berperang. Namun keesokan harinya, setelah keberangkatan kaum muslimin, datanglah beberapa orang perempuan dari Bani Zafar menemui Khutsman di rumahnya. Lalu mereka pun berkata sambil mencela dan mengancam Khutsman. Mereka berkata, "Hai Khutsman, orang lain keluar untuk berperang sedangkan engkau diam saja di rumahmu. Apakah engkau tidak malu? Mestinya engkau merasa malu karena berdiam diri saja di rumah seperti perempuan." Mendengar perkataan dan celaan dari para perempuan tersebut, Khutsman tidak menjawab sepatah kata pun. Alih-alih ia pergi meninggalkan mereka. Namun para perempuan itu mengejarnya dan juga berkata lagi kepada Khutsman, "Sungguh kau Khutsman seperti perempuan. Kaum keluar untuk pergi berperang sedangkan kau hanya duduk nyaman di rumahmu saja." Mendengar perkataan para perempuan tersebut yang terus-terusan dikencam dan dikatain perempuan, harga diri Khutsman terbangkitlah disertai rasa marah karena dikatakan seperti perempuan dan para perempuan itu terus-terusan mengejarnya. Rasa marah dan juga api membara dalam dirinya Khutsman terus menyala, bagaikan kayu kering dimakan api yang menyala-nyala begitu panasnya karena perkataan para wanita tersebut. Di ketika itu ia pun bergegas memasuki rumah dan juga keluar kembali dengan membawa pedang, tombak, dan perisainya. Kemudian dia menaiki hewan tunggangannya dan bergerak untuk menyusul Rasulullah SAW dan pasukan muslimin lainnya. Ia pun tiba di perkemahan kaum muslimin saat Rasulullah SAW merapikan barisan. Khutsman berjalan dari barisan paling belakang hingga tiba di barisan paling depan. Kelak saat perang berkecamuk, ia termasuk di antara pasukan muslim yang pertama melemparkan tombaknya. Ia memang dikenal mahir melemparkan tombak, sehingga lemparan tombaknya melayang jauh dan ringan bagaikan lontaran anak panah. Ia bertarung dengan penuh keberanian sambil berteriak kencang. Setelah melemparkan tombak, ia pun menghunuskan pedangnya, lalu mengayunkan dan menyerang musuh dengan ganasnya. Dalam diri Khutsman masih terngiang-ngiang perkataan perempuan tadi yang mengatakan bahwa dia adalah sebagai perempuan yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Bagaikan api membara dalam dirinya Khutsman yang membuatnya dia terus berjuang dan menghunuskan pedangnya melawan musuh-musuh muslimin. Dia terus berjuang bagaikan kilat yang bertebaran dengan kencangnya menghunuskan pedang ke dalam musuh dan membasmi musuh-musuh tersebut. Kaum muslimin yang melihatnya merasa takjub dan berkata-kata dalam hati mereka, "Mungkinkah orang berperang seperti ini menjadi ahli neraka?" Bagi mereka, keberanian dan kesungguhan Khutsman dalam berperang benar-benar membuat mereka takjub. Hingga rasanya tidak mungkin jika ia dimasukkan ke dalam ahli neraka. Kisah ini turut juga dikisahkan dalam hadis Rasulullah SAW pada hadis 3966. Hadis diriwayatkan dari Khutaibah.
Rasulullah SAW berperang dengan kaum musyrikin ketika beliau telah bergabung dengan pasukannya, dan begitu juga kaum musyrikin telah bergabung dengan pasukan mereka. Dari para sahabat Nabi ada seorang yang tidak menyisakan seorang pun musuh kecuali ia terus mengejarnya untuk dipenggal dengan pedangnya. Melihat kegigihan orang itu, maka sebagian sahabat berkomentar, "Hari ini tidak ada seorang pun dari kita yang mendapatkan ganjaran pahala sebagaimana yang didapatkan si fulan tadi." Namun Rasulullah berkata, "Sesungguhnya orang itu termasuk dari penduduk neraka." Sabda Rasulullah ini membuat sebagian sahabat ada yang kaget. Bagaimana orang yang seperti itu divonis sebagai ahli neraka? Ketika itu, salah satu dari pasukan Nabi ada yang ingin membuktikan perkataan Rasulullah tersebut. Laki-laki itu pun berkata, "Aku adalah sahabat orang itu," yaitu sahabatnya Khutsman. Saat pertempuran dilanjutkan, laki-laki itu mengikuti segala pergerakan Khutsman. Pada akhirnya, Khutsman Az-Zufuri mendapatkan luka yang banyak. Ia tak kunjung mati. Dalam derita itu meletakkan ganggang pedangnya ke tanah, sementara ujungnya di antara bidang dadanya. Dengan sekali tekan, ia pun tewas dan pedang itu menghenus hingga punggungnya. Dalam versi hadis lainnya dikatakan bahwa ia bunuh diri dengan cara menggorok lehernya dengan anak panahnya. Ibnu Hajar menggabungkan pengertian kedua hadis dengan kemungkinan bunuh diri diawali dengan anak panah karena tak kunjung mati, maka diakhiri dengan menancapkan pedang ke dadanya. Sedangkan kawan Khutsman ini yang melihat peristiwa tersebut, laki-laki sahabat Khutsman Az-Zuhuri segera menghadap Rasulullah SAW seraya berkata, "Aku bersaksi bahwa Anda adalah benar-benar utusan Allah." Lalu Rasulullah berkata, "Kenapa kamu berkata seperti itu?" Dia pun menerangkan, "Orang yang Anda sebutkan tadi benar-benar penghuni neraka," jawab laki-laki itu. Para sahabat yang mendengar itu seketika terheran-heran. Lalu Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi lalu menguatkan dengan berkata, "Aku menjadi saksi laki-laki ini. Aku telah keluar di mana aku mencari orang itu. Kemudian aku dapatkan ia dalam keadaan luka parah, hingga ia berkeinginan supaya cepat mati. Lalu dia letakkan pedangnya di tanah dan ujung pedangnya diletakkan di antara dua dadanya. Setelah itu dia membunuh dirinya sendiri." Penyebab kedua mengapa Khutsman dikatakan Rasulullah SAW sebagai ahli neraka. Ternyata dia berperang hanya untuk membuktikan bahwa dia bukanlah seorang perempuan dan ia adalah laki-laki sejati. Keberaniannya hanya untuk membuktikan perkataan para perempuan yang terus mengolok-oloknya saat berada di rumah. Khutsman terus berperang dengan keberaniannya dan tidak ada satupun kaum musyrikin lepas dari sebetan pedang dan tombaknya. Bahkan ia berkali-kali masuk ke barisan kaum musyrikin dan dia keluar dengan selamat, dan dia pun berhasil keluar dengan gagahnya dan bersuara lantang serta kembali menyerang musuh musyrikin. Khutsman sepertinya tidak pernah takut dengan musuh musyrikin dan terus menghunuskan pedangnya dan berperang dengan gagah berani. Namun sayangnya, keberanian dan kegagahan Khutsman tersebut bukan semata-mata hanya mengharap ridha Allah dan juga membela agama Allah. Akan tetapi dia hanya ingin menampakkan kejantanannya karena sakit hati ketika diperolok-olok oleh para wanita ketika dia berada di rumah karena tidak ikut berperang bersama Rasulullah. Dia dikatakan sebagai perempuan. Hingga karena itulah Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia adalah penghuni neraka. Dan juga pada akhir hayatnya, Khutsman tidak syahid melainkan dia bunuh diri dengan menancapkan pedang ke dadanya sendiri karena tidak sanggup menahan sakitnya luka dalam pertempuran yang dia alami. Hingga pada akhirnya Khutsman mati karena bunuh diri dan dia tidak dikatakan sebagai seorang syahid. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang kisah pahlawan ataupun prajurit Rasulullah dalam perang Uhud yang gagah perkasa,
Namun dia dikatakan sebagai ahli neraka oleh Rasulullah SAW karena kematiannya tidak dikatakan sebagai syahid, melainkan dia mati karena bunuh diri. Wallahu alam, cukup sekian pertemuan kita pada video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.